Kurikulum itu sebetulnya apa toh? Sering orang terjebak pada kurikulum itu mata pelajaran. Coba lihat kurikulumnya yang ditunjukkan, subjek-subjek, mata pelajaran, dan seterusnya. Nah, Profesor Hamid Hasan membagi dimensi kurikulum semacam ini. Profesor Hamid Hasan ini adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, pembuat kurikulum 2013. Dan nanti akan kita undang di kuliah umum. Di akhir perjalanan POP kita undang di kuliah umum. Ada 5 dimensi. Dimensi kurikulum itu dimulai dari dimensi ide. Terserah idenya apapun, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di dimensi ide ini kita harus menganalisis masalah, tantangan ke depan itu bagaimana. Contoh, 2045 nanti Indonesia berusia 100 tahun. Yang dikenal dengan Indonesia Emas. Dan saat itu ada 70% usia produktif. Anak-anak Indonesia di usia produktif, yaitu anak-anak di SMP sekarang ini kelak di 2045 akan mengisi ke sana, SD SMP. Tantangan yang terjadi 2045 kita tidak bisa tahu. 10 tahun ke depan dunia ini seperti apa, digitalisasi seperti apa, perkembangannya sangat luar biasa. Tetapi mau tidak mau kita harus memprediksi, menyiapkan anak-anak seperti apa. Nah, dunia atau dimensi ide itulah yang harus dilihat terlebih dahulu. Kita mau membuat anak-anak kita seperti apa? Untuk maju ke sana, contoh tadi ya 2045, kita nyiapkan anak-anak di mana? Apakah mau langsung diberi pelajaran teknologi informasi yang bagaimana yang mau diajarkan, ataukah mau memberi dasar-dasar yang kuat tentang karakter, ketangguhan, dan sebagainya. Karena nanti basic dasar ini yang akan menjadi landasan filosofis dari pengembangan kurikulum. Landasan kurikulum bisa banyak, tetapi yang sering dipergunakan adalah landasan filosofis, sosiologis, antropologis, kemudian landasan psikologis, landasan iptek, yang di sekolah kita yang berbasis keagamaan tentunya landasan spiritual yang harus ditambahkan di situ. Contoh misalkan, kalau kemarin sebelum contoh, kalau kemarin Mas Hendy bilang landasan kebijaksanaan. Filsafat itu kan ilmu kebijaksanaan. Kelihatannya seperti itu. Nanti tanya sama Pak Adi yang lebih piawai tentang filsafat. Nah, itu menjadi landasan. Contoh di diklat atau di POP ini, terutama yang di diklat,
kami membuat landasan filosofisnya di pragmatisme dari filsuf John Dewey, di mana di situ siswa harus dibentur-benturkan kepada masalah, kemudian diajar mencari solusi, ketangguhan itu yang diutamakan. Maka nanti di dalam seluruh dokumen kurikulum dan implementasi di desain instruksional yang harus diimplementasikan itu juga ketangguhan ini yang menjadi ciri dari kurikulum suster Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu. Terus potensi sekolah. Potensi sekolah kemarin dari 7 unsur budaya Kuncoro Ningrat sudah dijelaskan oleh Mas Hendi. Galilah di situ. Masukkan di dalam landasan sosiologis. Kita punya potensinya. Kaji secara ilmiah dengan artikel-artikel jurnal ilmiah untuk merumuskan di landasan kurikulumnya. Nah, dunia ide ini penting, karena mulainya harus dari sini. Kalau mau mulai diimplementasi, artinya sudah melewati 2 tahap ini, dan nampaknya akan agak kesulitan. Bagi sekolah-sekolah yang input siswanya sudah baik secara sosial, ekonomi, kemampuan akademisnya, dan sebagainya, mungkin secara subjek akademik tidak masalah, karena kurikulum Indonesia, model kurikulum yang dipakai adalah subjek akademik, humanistik, dan iptek. Ini diblend menjadi satu oleh Indonesia. Di Google Classroom sudah saya upload modul kurikulum, kemudian langkah sederhana. Suster, Bapak, Ibu semuanya, saya buat semudah mungkin untuk bisa dipahami. Tetapi bahwa kurikulum ini kalau dipelajari ya asik sih. Ilmu ini seksi sebetulnya, Suster, Bapak, Ibu. Karena kurikulum itu gini, tentunya Bapak, Ibu, Suster, kalau mau melamar pekerjaan kan sering ditanya kurikulum vitae, gitu kan. Nah, itu apa sih sebetulnya kurikulum vitae itu? Itu kan berbicara tentang siapa sih diri kita. Tentunya yang disampaikan di situ baik-baiknya. Tadi waktu Pak Adi menyampaikan, memperkenalkan saya itu ya yang saya tulis di situ yang baik-baik, Suster, Bapak, Ibu. Tapi kan Suster, Bapak, Ibu semua nggak tahu kejelekan saya. Wah, baik, pelatih olimpiade, penulis buku ini dan sebagainya, pernah bisnis yang baik-baik. Artinya apa? Ya itulah kurikulum yang akan kita kembangkan di sekolah, hal baik yang harus diberikan kepada siswa. Untuk menjadi baik, dan kurikulum vitae itu kan berbicara tentang diri kita. Kurikulum itu artinya berbicara tentang diri kita dulu. Belum kita mengembangkan kurikulum, berbicara tentang diri kita, di pendidikan ini aku baik atau enggak. Baik artinya berbicara tentang karakter kita. Ya, kalau semua harus 100% baik ya enggak bisa. Ya paling enggak terlalu jelek-jelek amat lah kita ini.
di dunia pendidikan. Nah, kemudian dari dunia ide, dibuatlah dokumen atau rencana tertulisnya yang dari pemerintah buku 1, 2, 3. Itu sudah diberi template-nya, suruh ngisi. Tetapi nanti yang di lembar kerja kita agak berbeda. Ide dan dokumen rencana tertulis ini adalah potensial ideal kurikulum. Kurikulum yang ideal yang harus didokumenkan. Kurikulum itu berbicara tentang idealisme. Kurikulum berbicara tentang idealisme. Kemudian di sini tentunya ada standar isi atau standar kompetensi yang harus dicapai oleh para siswa. Biasanya gini, terjebaknya begini. Ide datang, kemudian dibuatlah action plan. Ya kalau action plan, tapi kalau langsung action ke siswa, ini sudah ada banyak yang terlompati. Tidak ada dokumen, tidak ada perencanaan, tapi langsung di-actionkan ke siswa. Nah, dimensi yang kedua, dimensi dokumen, kemudian dimensi implementasi. Nah, disinilah ini adalah pembelajaran. Antara dokumen dan implementasi tentunya ada sedikit penyimpangan, pasti. Tidak ada yang sama persis. Di statistik ada standar errornya 5%, 1%, dan seterusnya. Dimensi dokumen dan dimensi implementasi inilah yang namanya kurikulum aktual. Nanti PowerPoint-nya saya share di Google Classroom ya, Suster, Bapak, Ibu. Tapi yang bagian ini sudah saya jadikan JPEG, bisa dilihat di Google Classroom. Nah, kemudian jembatan antara dimensi ide sampai ke implementasi, di mana yang mengimplementasikan ini adalah manusia sebagai subjek semuanya, maka setiap manusia itu mempunyai hidden kurikulumnya masing-masing kan. Nah, inilah yang dikatakan ya harus baik, karena salah satu di dalam teori belajar itu ada teori belajar kognitif, di mana dikatakan bahwa siswa atau anak-anak itu belajar dari mencontoh. Ini sangat penting hidden kurikulum ini. Maka saya langsung saja menunjukkan posisi core value ada di mana. Core value ada di setiap lini. Ide, hidden kurikulum, implementasi, ide ini langsung turun ke dokumen ya. Implementasi, hasil, standar kompetensi lulusannya gimana, di dimensi evaluasinya, semua masuk. Dimensi dokumen, dimensi implementasi adalah kurikulum aktual. Kemudian di sini ada pembelajaran, kognitif, afektif, psikomotorik, taksonomi Bloom yang dikembangkan
direvisi oleh Anderson 2001. Terus ini sulit yang ini. Bagaimana kita mengukur sikap anak-anak sesuai dengan core value yang sudah kita miliki. Ini mungkin suster Bapak Ibu sekalian pernah mencoba namanya itu Myers, yang dari ya ada yang backgroundnya psikologi enggak ya, BK? Ada. Saya lupa. Apa ya suster yang Myers-Briggs ya, indikator MBTI. Ya. Ya. Makasih Pak Guido Sigiru. Kadang saya ada neuron saya yang putus di sini. Myers-Briggs. Nah, kalau kita bisa membuat instrumen yang seperti itu, misalkan di PL itu ada 6 core value. Core value-nya ada 6. Nilai-nilai inti ada 6. Allah adalah kasih, devosi pada Bunda Maria, berpihak pada yang miskin, profesionalitas, karya, dan seterusnya. Kemudian instrumennya adalah instrumen semacam Myers-Briggs itu. Atau instrumen untuk menentukan gaya belajar siswa dari Bobby the Potter. Siswa mengisi kuesioner tersebut atau angket tersebut, kemudian muncul, oh anak ini dominan di nilai inti profesionalitas karya. Si Andi itu dominannya di devosi pada Bunda Maria. Suster, Bapak Ibu, kalau kita bisa membuat jejaring dan merumuskan instrumen ini, kita bisa mengukur kompetensi lulusan anak-anak kita. Artinya selama 3 tahun di SMP, anak-anakku menginternalisasi core value yang ini. Si B menginternalisasi core value yang ini. Apakah di sekolah suster Bapak Ibu ada instrumen untuk mengukur sikap siswa? Kalau ada, kita bisa berbagi, kemudian berdiskusi. Ada enggak? Pak Guido Sigiru, ada enggak Pak? Terima kasih Pak. Ya. Untuk sekolah kita memang selama ini sudah memiliki core value yang sudah dibangun bersama dengan yayasan. Selama ini kita membangunnya juga memang sebenarnya sistemnya button up, jadi dari bawah ke atas, dengan mengkaji berbagai artikel ataupun yang ditinggalkan oleh para pendiri dan juga pelindung Santo Fransiskus. Kemudian nilai ini sudah kita buat dalam bentuk nilai inti. Jadi ada 3, itu core value-nya ada 3, itu semangat fraternitas Dina. Masing-masing memiliki nilai turunan. Jadi setiap untuk nilai semangat itu ada 5, nilai fraternitas ada 5, dan nilai Dina itu ada 9 nilai turunan. Dari setiap nilai turunan itu sudah disusun juga indikator-indikator yang akan diukur. Nah, kemudian indikator-indikator itu kita susun, kemudian itu yang kita buat menjadi acuan untuk penilaian, begitu Pak. Jadi dilihat
kalau di sekolah kita terapkan dengan melihat apakah anak itu tidak pernah melakukan, jarang, sering atau selalu melakukan sesuai dengan indikator itu. Itu sebagai acuan untuk melihat nilai itu gitu. Kemudian nanti akan diakumulasi, hasilnya baru kita lihat persentasenya berapa, kira-kira nilainya di mana begitu. Itu juga yang kita tuangkan di dalam raport begitu. Jadi kita tidak lagi menggunakan nilai-nilai yang PPK, tetapi kita menggunakan nilai berdasarkan core value yang sudah ada di sekolah. Begitu kira-kira, Pak. Wah, luar biasa Pak Guido Sigiro. Tetapi bahwa PPK itu bisa masuk di nilai-nilai itu, masuk semua kan Pak di nilai-nilai sekolah Bapak itu? Iya Pak, sudah pernah kita kaji bahwa semua itu sudah terintegrasi di dalam nilai-nilai indikator yang sudah kita bangun Pak. Gitu. Ya, ada yang lain yang bisa sharing pengalaman. Luar biasa sekolah Pak Guido Sigiro. Satu hal, tadi indikator itu hanya dilihat sudah melakukan, sudah ini dan sebagainya. Pak, saya beri tantangan Pak. Bisa nggak bikin seperti Myers-Briggs? Itu akan lebih oke kelihatannya. Jadi setiap anak itu nanti akan kelihatan yang dominan di mana, yang kurang dominan di mana, dan itu bukan menjadi judgment kita ke anak, tapi untuk evaluasi sekolah, untuk evaluasi diri anak. Kerjasama dengan lembaga atau dengan biru lembaga psikologi semacam itu untuk membuat instrumen selanjutnya, Pak. Terima kasih Pak. Saya juga tadi begitu Bapak menyampaikan dengan konsep MBTI, membuat saya juga tertantang dengan yang Bapak sampaikan memang benar, karena dengan demikian anak juga bisa melihat dia dominan di semangat atau di fraternitasnya atau di Dina. Dengan demikian dia semakin mengenal dirinya bagaimana dan dia bisa mengevaluasi diri untuk meningkatkan apa yang mungkin masih kurang dalam dirinya. Saya tetap masih tertantang Pak. Terima kasih. Nah, keren Pak Guido. Terima tantangan ini dan kita bisa berkolaborasi bareng untuk mendiskusikan bagaimana dan sebagainya. SMP swasta Santa Maria Kabanjai. Saya pernah lewat ke sana kelihatannya Pak. Kabanjai. Ya. Mungkin ada yang lain Pak Kristiawan. Adakah sampai di sini ilmu yang mau di-sharingkan, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Jadi kami dari SMP Maria Gureti di bawah naungan Yayasan Tunas Karya di Keuskupan Bangka Belitung ya. Keuskupan Pangkal Pinang untuk di Bangka Belitung. Jadi kami untuk core values itu memang sudah kristal. Kami kemarin sudah melalui proses sama dengan yang Pak Guido. Jadi kami mulai dari bottom up, kemudian terumuskan ada 10 nilai-nilai keutamaan Yayasan Tunas Karya. Nah, kemudian dari situ kami coba implementasikan dalam dokumen kurikulum yang pasti di situ hanya kemudian sampai pada saat ini mungkin karena sistem kita ataupun mekanisme kita kan memang maunya kita dari bottom up ya, hanya kemudian untuk segala sesuatu kaitan dengan kurikulum, kaitan dengan segala dokumen dan segala macam itu sepertinya ditentukan kebijakan dari atas gitu Pak. Maka kemudian prosesnya itu belum tergali dengan maksimal. Nah, mungkin saya berpikir bahwa untuk yang pada
saat ini akan menjadi tonggak sejarah menurut saya untuk mulai bagaimana kita menggali benar-benar yang sudah kita awali dengan di yayasan kami itu ada 10 keutamaan Yayasan Tunas Karya, bisa di situ diantaranya ada cinta kepada lingkungan, cinta kepada Allah, dan seterusnya, rendah hati, dan itu sudah terregister. Hanya kemudian memang bagaimana dalam penerapan real yang sebenarnya dalam dokumen kurikulum dan dalam pelaksanaan dalam pembelajaran dan pendampingan siswa itu sedikit banyak tersendat-sendat, karena begitu mau mulai itu ada kebijakan tentang kurikulum dari pusat yang itu kadang-kadang untuk menyinkronkan ini yang agak mengalami kesulitan gitu Pak Heri. Nah mungkin dari hal-hal mungkin nanti ketika kita kalau saya tangkapnya sih kita akan memulai sebuah paradigma baru tentang bagaimana kurikulum dalam pendidikan kita itu mungkin nanti akan ketemu di sana mudah-mudahan ya Pak. Untuk awal kita sudah memulainya Pak gitu. Terima kasih. Maaf Pak, saya tanya, kurikulum dari atas itu dari yayasan atau dari negara? Dari pemerintah Pak. Dari pemerintah. Iya, dari pemerintah. Kalau Suster, Bapak Ibu semuanya, mulai saat ini jangan takut. Jangan takut, karena kita pegang satu hal, ini KTSP. Tetapi ingat bahwa kita juga tidak boleh merubah standar minimal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ikuti saja standar minimal itu. Kemudian kita mengembangkan kurikulum kita. Kalau standar minimal itu sudah dipenuhi, oke, kita kembangkan. Nanti di desain instruksionalnya pun juga ya. Wong negara sudah mencanangkan ini KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Bahkan sekarang hanya tinggal ada UN, nggak ada, ANBK, AKM, itu akan jauh lebih merdeka kita di dalam mendesain kurikulum kita. Kelihatannya kita memang harus sepakat untuk bergerak bersama, mencoba memberikan dokumen terbaik, karena tentu dari dinas akan menanyakan dokumennya kan pada saat akreditasi. Akreditasi juga baik ya. Dokumen itu penting. Nah, Pak Kristiawan nanti tinggal ini instrumen sikap untuk mengukur anak-anak, ini menjadi tantangan kita semua. Oke ya. Kita sampling di situ, kemudian core value harus masuk di setiap ini. Dan evaluasi ini, kalau evaluasi kurikulum kita bisa 5 tahunan atau 4 tahunan atau kapan dan sebagainya, enggak masalah. Kalau evaluasi pembelajaran kan setiap tengah semester dan sebagainya. Tetapi evaluasi itu pun juga harus benar ya, agar anak-anak itu. Saya itu pernah menulis di Suara Merdeka harian Kota Semarang tentang UN di Simpang Jalan. Waktu itu Prof. Muhajir yang gencar-gencarnya mau menghilangkan UN. Tapi terus ada banyak pro kontra, dan sekarang Nadiem Makarim yang berani menghilangkan itu. Uji kompetensi di pedagogik guru tahun 2015 itu rendah. Kemudian di sisi profesionalnya juga rendah. Kalau kita menuntut KKM siswa kita 75, gurunya saja di profesionalnya 5,6. Negara mencanangkan 5,6. Pedagogiknya rendah. 2015 itu 5, berapa. Dan di pedagogik itu salah satunya adalah
evaluasi ke siswa kan. Artinya guru tidak kompeten di dalam mengevaluasi siswa, mengakses siswa. Lah, di situ saya tulis, artinya raport yang diterima oleh siswa itu juga dipertanyakan. Ya kan, Suster, Bapak, Ibu? Kalau gurunya nggak bisa menilai, nggak bisa mengevaluasi, raport itu angka yang menstigma anak didik kita dengan bisa atau tidak diberi, anak-anak diberi angka. Nah, kalau gurunya nggak bisa menilai kan berarti nilai yang ada di raport itu juga diragukan kebenarannya. Saya pernah menulis itu di Suara Merdeka dan tidak ada komplain sih. Mungkin menyadari kalau memang benar menilainya salah mungkin. Nah, ini dimensi kurikulum yang kita akan coba gali bersama. Kita akan coba melakukan latihan bersama. Nah, tadi berbicara tentang apa, sekalian saya masuk ke bagaimana. Bagaimana ini desain instruksionalnya. Yang di sesi kedua nanti kita akan mencoba dengan model desain instruksional apa yang cocok di sekolah Bapak Ibu Suster semuanya. Suster, Bapak Ibu, apakah sudah mendapat kurikulum yang baru 2020? Belum ya? Belum, Pak, belum. Saya itu kelihatannya ada. Nanti silahkan, nanti saya upload di Google Drive, Google Classroom sekalian ya nanti ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Dan kurikulum 2020 ini di pilot project kan di dalam 2.500 sekolah penggerak. Dan mayoritas sekolah negeri. Di semua jenjang, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, di situ strukturnya tertulis prosentase proyek yang harus dilakukan. Prosentasenya ada berapa gitu. Nanti saya upload di Google Classroom, dilihat. Nah, sebelum Indonesia atau saat ini di kurikulum 2020 ini, dari riset kami, mungkin Suster, Bapak, Ibu sekalian jika melakukan riset dari para pendiri akan juga menemukan misionaris itu biasanya bekerja dengan proyek. Nah, di situ ada project based learning, project based teaching, project based living. Kemudian dari proyek ini yang mau disasar apa? Landasan filosofi, sosiologis, psikologis, iptek di landasan kurikulumnya apa? Kemudian di sini yang mau disasar adalah critical thinking. Yang sekarang didengung-dengungkan. Critical thinking, model critical thinking ada cukup banyak.
Tapi kita akan coba memakai critical thinking model Thayer. Dari observasi, menganalisis, mengevaluasi, mengkontekstualisasikan, bertanya, kemudian refleksi. Kalau teman-teman Pak Adi, Mas Hendi, Mas Iwang, itu mereka dari seminari, selalu setiap hari melakukan refleksi, dan seterusnya. Dan di jadwal kita pun di istirahat siang, tertulis bukan istirahat, tetapi refleksi. Macam itu. Karena ini adalah puncak tertinggi dari berpikir kritis. Menurut Thayer. Di Critical Thinking Foundation Amerika berbeda lagi modelnya. Mungkin nanti Bapak, Ibu, Suster bisa menemukan sendiri juga model critical thinking yang cocok di sekolah Bapak Ibu bagaimana. Tetapi tentunya itu harus dilakukan dengan riset ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari proyek yang kita berikan, kita lakukan, di sini ada project based teaching. Yang kita lakukan project based living ini menyiapkan anak didik di dalam kehidupan mereka kelak. Dalam proyek-proyek ini. Project based learning ya model pembelajaran berbasis proyek PBL. PJBL ya, project based learning. Ada banyak model juga di sini. Dari ini kemudian anak-anak diajak berpikir kritis, guru-guru diajak berpikir kritis, maka di situ akan terbentuk sistem berpikir, sistem olah rasa, kemudian sistem bertindak, berkarya sebagai individu. Nah, inilah yang menurut Kuncoro Ningrat kebudayaan. Jadi dari desain pembelajaran, desain instruksional yang basicnya di project untuk mengajak anak-anak berpikir kritis, maka di situ akan terbentuk sebuah budaya. Karena nanti akan terjadi perubahan kan. Pasti akan selalu terjadi perubahan. Dan itu membentuk budaya sekolah. Kuncoro Ningrat mengatakan itu adalah gagasan, ini sistem berpikir, olah rasa, ini yang masuk di dalam kurikulum. Kemudian bertindak, ini adalah desain pembelajaran atau pembelajarannya. Berkarya, karya ini adalah dampak dari apa yang sudah dibuat kurikulumnya, dilakukan, diimplementasikan dalam pembelajaran, akan terlihat dampak. Nampaknya konsep budaya dari Kuncoro Ningrat jika dimasukkan di dalam desain instruksional atau desain pembelajaran, kaitannya seperti ini. Mungkin dari suster, Bapak Ibu semuanya tidak harus memakai Kuncoro Ningrat. Mungkin dari suster Bapak Ibu di daerah Kabanjahe, di daerah Sumatera Utara sana, di Gunung Sitoli misalkan berbeda. Ada tokoh sosiologi, antropologi yang cukup kuat di sana. Pakailah konsep itu untuk menggali, untuk mendesain pembelajaran. Suster, Bapak, Ibu, kami menggabungkan project critical thinking. Project ini adalah apa yang dulu dilakukan oleh Monsignor Rutten sebagai pendiri FIC. Itu membuat sebuah project
misionaris proyek pengentasan anak, kaum muda, dan sebagainya. Selalu mempergunakan terminologi proyek. Kemudian kami coba untuk menggali lebih jauh untuk menggabungkan ketiga ini di dunia pendidikan. Nah, sekarang di literasi numerasi karakter anak dituntut berpikir kritis. Soal Hodge, high order thinking skill. Kemampuan untuk mengobservasi, menganalisis, mengevaluasi, kemudian mengkontekstualisasikan dan bertanya ada di soal-soal Hodge tersebut. Negara juga selalu mendengungkan budaya, sekolah, stakeholder, karakter anak, dan sebagainya. Ini masuk di sana. Nah, dari terbentuknya budaya sekolah tersebut, maka akan terbentuk karakter anak. Karakter seperti apa yang kita inginkan. Budaya seperti apa? Budaya core value yang kita punyai itulah yang kita bentuk di sini. Sehingga anak-anak mempunyai karakter sesuai dengan nilai inti sekolah Anda. Ini kan menaungi, mendasari semuanya di sini. Suster, Bapak Ibu semuanya, saya berharap nanti suster, Bapak Ibu semuanya bisa membuat peta sendiri. Nanti coba Bapak Ibu suster googling budaya menurut Kuncoro Ningrat apa. Nanti dia akan mengatakan ini sistem berpikir, olah rasa, bertindak, berkarya di sini. Nah, ini kemudian kami pakai sebagai pijakan untuk membentuk budaya sekolah. Melakukan perubahan terlebih dahulu. Perubahannya dari mana? Critical thinking. Ya, tentunya dari guru dan seluruh komunitas sekolah harus ada perubahan. Mungkin di Sumatera Utara ada tokoh pendidikan Willem Iskandar. Iskandar kalau. Yang sekarang dipakai oleh negara banyak Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro. Suster Luciana, apakah suster mengenal Ki Hajar Dewantoro, suster? Belum masuk, suster, suaranya. Mengenal, suster, Ki Hajar Iya, Dewantoro? Pak, kenal. Kenal namanya atau sejarah Ki Hajar Dewantoro juga kenal? Ya, apakah dekat dengan Ki Hajar Dewantoro sebagai orang Jawa? Gitu. Namanya saya kenal dan juga sedikit sejarahnya saya kenal sebagai Bapak pendidikan Ya. yang sering memotivasi siswa dan guru, para pembelajar bahwa sebagai seorang guru kita harus selalu mendorong para peserta Tutwuri Handayani yang mendorong, memberi motivasi dan menjadi teladan. Kalau tokoh pendidikan Willem Iskandar di Sumatera Utara, suster tahu? Belum pernah saya tonton. Nanti coba di googling teman-teman yang di Sumatera Utara. Di googling, dicari, galilah siapa Willem Iskandar. Itu tokoh pendidikan Sumatera Utara sebelum Ki Hajar Dewantoro. Dan kemungkinan dia jauh lebih, mungkin lebih baik mungkin. Tapi kenapa Ki Hajar Dewantoro yang dipakai? Gitu. Mungkin yang di Manado itu ada juga tokoh pendidikan
Tapi saya agak lupa namanya siapa. Nah, di setiap daerah itu ada tokoh pendidikannya masing-masing. Tokoh sosiologi, antropologinya, gunakanlah itu. Nah, itu nanti kita akan mempunyai ciri khas sekolah kita masing-masing kok. Dan kita tahu gereja juga sudah mengatakan sekolah Katolik sudah diambang senja. Tetapi saya yakin sekolah Katolik masih baik. Tapi memang faktanya di luar sudah disorot menurun. Bagi suster Bapak Ibu yang di sini yang sekolahnya masih muridnya banyak, oke, mungkin menjadi sekolah favorit. Tapi coba deh, yayasan suster Bapak Ibu, saya tanya, Pak Aka, Yayasan Pangudi Luhur yang sudah tutup berapa Pak sekolahnya? Ya ada beberapa Pak. Iya. Lupa tapi yang saya tahu SMK Tasisius yang di Ngenuk itu kan juga sudah tidak ada. Ya. Kemudian yang di pelosok-pelosok juga banyak, muridnya juga sudah semakin sedikit. Masalahnya semua sama, yayasan di suster Bapak Ibu semuanya. Nah, yang terjadi karena kita berbagi kue. Contoh SMPPL Dominico Savio dengan Marsudirini dengan ini dengan itu, kuenya itu segitu tapi dimakan oleh banyak sekolahan dan itu tidak bisa mengurai. Sekolahan, yayasan tidak bisa mengurai, di mana setiap sekolah ini harus dieksplor potensi masing-masing dan mempunyai ciri masing-masing sehingga masyarakat itu bisa menilai, oh kalau aku pengen anakku seperti ini, aku akan sekolahkan di SMP ini. Caranya bagaimana? Ya caranya mulailah dengan menggali atau mendesain kurikulum sekolah suster Bapak Ibu semuanya. Gitu.